Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan Bapa. Terima kasih Bapa atas penjagaan Bapa kepada kami sepanjang sabat ini, sehingga pada petang ini lagi sekali lagi kami dapat ditemukan kembali dalam pertemuan dalam KKR layanan wanita Budaya 7. Terima kasih tentang seluruh wilayah 7 dan semua pemimpin pelayanan wanita yang ada bersama-sama dengan kita pada petang ini, terutama sekali pengarah pelayanan
selaku pengarah pelayanan wanita Mission Sabah, dan kita teruskan pendengaran kita pada kemuncak KKR kita pada petang ini dengan mempersilahkan Puan untuk makanan rohani kita pada petang ini. Dipersilahkan. Shalom, selamat petang. Pada malam pertama, sementara kami sudah memulakan acara KKR ini, assignment pertama saya, malam pertama saya berada di Gereja Kapak, dan saya ingat, boleh saya tanya sesiapa yang dari Kapak yang ada pada malam pertama itu? Boleh saya lihat tangan? Ada di situ. Dan saya ingat saya memakai baju yang sama. Tetapi dan mungkin ada saya ke gereja kamu juga saya memakai baju yang sama. Saya coba trik. Sebenarnya petang ini saya decide untuk pakai baju warna hitam, tapi ini sejam paling gelap sebab saya kira-kira mau match dengan choir tadi. Tetapi tidak terlampau match sebab ini bukan gelap semua. Tahniah, terima kasih para wanita di wilayah 7 karena kita sudah menjalankan KKR selama 1 minggu di 6 gereja dengan 6 penceramah yang berlainan, dengan 6 pelajaran yang berlainan. Saya sebelum kita bermula pada malam ini, petang ini sudah biasa waktu malam kan, saya perkenalkan diri saya. Saya sudah pergi ke 5 gereja, saya sudah perkenalkan diri. Tetapi saya perkenalkan diri semula lah. Nama saya Linda dan saya sekarang ini tinggal di belakang kampus SAS di Kampung Pengasaan. Pada saat ini saya bersama-sama dengan para wanita di seluruh Sabah ini dalam pelayanan wanita. Jadi kalau pelayanan wanita, kamu akan mungkin kerap jumpa dengan saya. Saya mempunyai seorang suami, nama dia Pastor Eri. Pada hari ini dia tidak ada di sini, dia cuma hantar saya tadi. Dan saya juga ada seorang anak, nama dia Maya. Jadi saya sangat senang di kesempatan kita mengadakan KKR selama seminggu ini, saya sudah pergi ke 5 gereja. Dan disebabkan saya mempunyai pembicara para wanita yang sudi membantu saya untuk tumongkop ini wilayah 7. Sebelum minggu ini, walaupun saya sudah lama tinggal di sebelah Paruli, saya tidak pernah sadar bahwa wilayah 7 itu begitu besar. Sehinggalah saya sampai ke Bongol. Saya ingat kalau naik pergi Jalan Ranau itu Bongol yang paling jauh pusat venue PKR kita. Ada lagi yang di atas, dia bilang di Poropok, tapi yang teratas kita pergi venue kita yang paling atas di sebelah Jalan Ranau adalah Bongol. Dan pada malam kami pergi ke sana ke gereja Bongol, hujan. Minggu ini hujan tidak asing kan. Dan waktu hujan dan kami pergi ke sana jalan beca, dan pada malam itu di Max Mission Office yang kami bawa termasuk parit. saya segera keluar daripada kereta sebab terlalu gelap. Kami coba naik ke gereja Bongol dan kereta slide turun. Jadi saya turun supaya mau sulu jalan. Tetapi sebelum saya boleh on, saya punya torchlight, kereta sudah di belakang dan masuk parit. Tapi syukur kereta dan pemandunya dan penumpangnya tidak apa-apa. Jadi puji Tuhan untuk itu. Kemudian beberapa malam kemudian kami pergi ke Kyeonsong kan. Tetapi kami punya location tidak pasti, mungkin ada sebabnya kenapa kami harus mengetahui jalan ke gereja SDA Kampung Rungus, karena kami tersasar hampir 10 km ke Kampung Rungus. Boleh saya lihat? Roll call dulu. Yang dari anggota dari Kapak, boleh angkat tangan?
Puji Tuhan. Yang dari sudah hilang. Kalau saya tidak silap, Bongol. Dari Bongol. Wah, ada pastor di situ. And then kita ada Hyun Song. Kemudian Puhus. Kemudian kita ada Kitongku. Dan kita ada Labuaya. Ya, suruh saya mula sudah. Ada yang saya terlupa sebut gereja kamu. Sebenarnya saya ada gambar-gambar. Setiap kali para pembicara datang, setiap malam mereka akan ambil gambar. Dan saya sempat ambil sedikit daripada gambar itu dan saya letakkan dalam slide. Jadi saya coba paparkan sekarang ya. Oh, saya harap kamu boleh lihat. Sementara kita melihat gambar-gambar ini, saya tidak sempat label, tapi saya pasti kamu kenal mana satu gambar yang sudah diambil di gereja kamu. Ini dari gereja Bongol. Trademark dia adalah itu bunga yang dipegang oleh pembicara. Oke, ini dari gereja. Oh, apa jadi? Oke, maaf, sementara kita tunggu projection. Banyak gereja yang kami pergi dan saya pasti kalau kamu duduk bersama dengan para pembicara yang sudah melawat gereja ini, ada banyak pengalaman mereka, ada pengalaman yang mendebarkan, ada pengalaman di mana saya tidak pasti. Salah satu pembicara kami pada malam tadi terpaksa meninggalkan kereta dia di sana. Ini adalah untuk pelayanan. Jadi saya harap, saya doakan ini pengalaman ini memaniskan perjalanan pelayanan kita. Saya tidak pasti, mungkin kita dikhianati oleh teknologi pada saat ini. Besar Bapak yang kami sanjung. Bapak, kami jemput Engkau untuk bersama dengan kami di ruangan ini pada petang ini, agar kami dibuka minda kami, dibuka hati kami, agar kami dapat memahami dan kami dapat mengubah kehidupan kami, mengikut pelajaran-pelajaran yang Engkau ingin sampaikan pada kami pada petang ini, sertai setiap anggota yang masih dalam perjalanan ke tempat ini, dan sertai kami agar kami selamat dan kami dapat mendengar dengan penuh perhatian dan dengan kebijaksanaan yang Engkau telah berikan. Terima kasih Bapak karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, seperti yang dijanjikan, ini adalah gambar-gambar daripada gereja-gereja kamu. Tidak berapa terang, tetapi ya saya harap kamu boleh kenal ini dari gereja mana. Ini dari Labuaya semalam, malam tadi maksud saya. Oke, kamu kenal gereja kamu? Ini kapak, saya kenal balkon dia. Kemudian ini adalah gereja Hyun-song. Pada suatu malam dalam minggu ini yang sangat tepat dan para
dan mereka berkumpul. Walaupun gereja tidak dapat dibuka, mereka berkumpul di depan gereja dan mengadakan PKA mereka. Puji Tuhan. Pengalaman yang sangat menginspirasikan kan, Tuan Yasin. Ini kamu kenal gereja ini di mana? Ini di luar sana kan? Ya, itu saja yang saya sempat ambil. Tetapi banyak lagi sebenarnya gambar-gambar yang sudah di-share oleh para pembicara, para penyelaras gereja yang bersama-sama dengan kamu, para anggota setiap malam dalam seminggu ini di setiap venue PKA kita. Jadi, ya pada petang ini pelajaran yang saya ingin kongsikan adalah mengenai dua watak wanita, yaitu watak Maria dan adiknya Marta dan adiknya Maria. Tajuk pelajaran ini adalah meletakkan Yesus sebagai yang terutama. Pada saat ini saya ingin jemput kamu. Siapa tahu paparan itu tidak berapa terang, jadi saya jemput kamu jika kamu ada Alkitab bersama dengan kamu ataupun Alkitab di smartphone atau aplikasi kamu yang lain. Kamu boleh buka dalam, sebab cerita ini kita boleh dapat dalam buku Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Tetapi kalau itu cukup terang bagi kamu, dan very good. Oke, seperti setiap malam saya pasti kamu ingat, setiap mana-mana gereja yang saya pergi selalunya saya akan semasa saya mengongsikan pelajaran, saya minta pertolongan daripada para anggota. Oke, dan pada petang ini pun saya minta pertolongan juga. Saya saya menjemput kamu untuk membaca bersama-sama dengan saya teks dari Alkitab yang mencatatkan kisah ini. Boleh? Oke, kita mulakan pembacaan kita. Kita ulang. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, lalu tiba di sebuah pekan. Di situ seorang wanita bernama Marta menjemput Yesus ke rumahnya. Marta mempunyai seorang saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan ajarannya. Kamu tahu, apabila saya mengongsikan kisah tentang Hana, saya pasti di setiap gereja di mana saya telah kongsikan pelajaran itu, saya beritahu kamu fakta tentang bagaimana community Yahudi kuno di mana Hana hidup itu melihat pandangan mereka terhadap perempuan. Betul? Di masyarakat Yahudi kuno, wanita tidak dilihat sebagai warga masyarakat yang dipandang tinggi. Oke? Sentiasa wanita itu lebih rendah martabatnya daripada lelaki. Itu sebabnya cerita-cerita yang kamu baca dalam Alkitab selalunya dia akan berkisah tentang lelaki, kecuali beberapa buku-buku dalam Alkitab, beberapa cerita dalam Alkitab yang secara khususnya menyebutkan nama perempuan. Tapi selalunya nama perempuan pun dia tidak akan sangat detail, sebab ini adalah latar belakang di mana cerita-cerita tentang wanita ini dituliskan. Jadi sesuatu yang unik tentang Marta, kita berkenalan dulu dengan Marta. Sesuatu yang unik tentang Marta adalah dia ini seorang yang belum berkawin, dan dia seorang yang namun dia seorang yang dipandang tinggi oleh masyarakat sekelilingnya. Seperti yang kamu ingat apabila saya mengongsikan cerita Hana, wanita pada zaman di mana cerita itu ditulis, pada
kaum lelaki. Jadi dengar dari dalam cerita Marta dan Maria, kamu akan lihat sesuatu yang unik tentang Marta. Kita teruskan pembacaan kita. Tetapi Marta gelisah. Baca dengan saya. Kerana banyak kerja yang harus dilakukannya, Marta menghampiri Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa Maria membiarkan aku sibuk seorang diri? Suruhlah dia tolong aku." Kamu lihat skenario dia. Apabila Maria menjemput Yesus, Yesus ini semasa dia berada di dunia, dia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sementara dia bergerak, bayangan kita selalu bila dia melakukan perjalanan itu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita selalu akan pikir Yesus hanya dengan berapa orang murid dia? 12. Jadi artinya kalau cuma Yesus dan 12 orang, 13 orang lah mereka itu. Wah, patutlah senang jemput, senang saja mau terus kalau baru 13 orang. Tapi sesuatu yang kita perlu ingat adalah semasa Yesus berada melakukan pelayanan di dunia, dia bukan saja ditemani oleh 12 orang itu, tetapi bersama-sama dengan dia juga orang-orang yang ramai yang suka mendengar pelajaran Yesus. Orang-orang yang ada agendanya tersendiri untuk ikut Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kamu bayangkan Yesus dijemput oleh Marta pergi ke rumahnya, kamu harus membayangkan bukan hanya 13 orang, tetapi 30 dan ke 40 orang. Oke? Jadi fix that in your mind. Biarkan itu dalam pikiran kamu, bayangan itu dahulu. Oke? Jadi sementara Marta menjemput Yesus dan rombongannya itu masuk ke rumah dia, kamu tentu boleh bayangkan, ibu-ibu tentu boleh bayangkan, satu orang pun tetamu kita sibuk sudah kan, kita masih sedia tempat duduk, kita masih sedia makanan dia, minuman dia, kalau dia bermalam kita sediakan tempat tidur. Ini karena apabila Marta menjemput rombongan Yesus ke rumah dia harus menyediakan makanan, dia harus menyediakan air, dia harus menyediakan tempat di mana mereka dapat berehat. Ingat, pada masyarakat Yahudi, dalam masyarakat Yahudi, orang-orang yang masuk ke rumah kita bukan saja mereka makan dan minum dan duduk atau baring, tetapi setiap tetamu yang masuk ke dalam rumah harus ada seseorang yang mencuci kaki tetamu itu. Jadi kamu boleh bayangkan betapa sibuknya si Marta. Jadi apabila orang ini sudah sampai, Marta lari sebab dia melayani keperluan orang-orang tetamu yang dia sudah jemput ke rumah dia. Namun bila kita baca tadi, siapa adiknya? Maria. Apa yang Maria lakukan? Dia pun sibuk angkat-angkat besen, mau pergi cuci itu kaki tetamu. Tidak, apa yang Maria lakukan? Dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan keluar dari mulut Yesus. Jadi Marta, saya boleh bayangkan kalau kakak tua atau ibu-ibu, apabila kita sangat sibuk dan kita tahu bahwa dalam keluarga kita itu mereka mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kita, sepatutnya ikut sibuk dengan kita kan, tetapi kalau mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, terus ada dalam hati ini, apa dia tidak bertolong, apa dia tidak kamu ngomong kita mampu deh, masih mau ini kalau mungkin itu yang difikirkan oleh Marta. Jadi disebabkan rapatnya hubungan Marta dengan Yesus, kamu ingat Marta mempunyai berapa orang adik-adik? Ada 3 kan? Marta, Maria, dan Lazarus. Dan 3 orang ini banyak cerita mereka bersama dengan Yesus dalam kita. Kita boleh bayangkan bahwa mereka ini sangat rapat dengan Yesus. Jadi Marta, dia datang kepada Yesus dan dia katakan, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa Maria membiarkan aku sibuk seorang diri?
suruhlah Mbak dia tolong saya. Macam itu kakak tua yang datang, Pak, si anu Mbak tidak mau tolong saya cuci piring, tidak mau tolong saya cuci kain, suruh Mbak dia tolong saya. Selalu ada begitu kan. Jadi ini yang dilakukan oleh Marta. Dia datang kepada Yesus dan dia mengutarakan tidak puas hati dia itu. Apa jawab Yesus? Tuhan menjawab. Kita baca, Marta, Marta, kamu sibuk serta khawatir akan banyak perkara, dia katakan. Tetapi hanya satu yang mustahak. Apa itu? Maria sudah memilih perkara baik yang tidak akan diambil daripadanya. Pada masa-masa dahulu, apabila saya membaca cerita ini, saya selalu kasih saya kasih lipas saja. Sebab sebenarnya sehingga beberapa tahun ini saya tidak paham apa salah si Marta, apa pilihan si Marta yang silap, apa bezanya Marta dan Maria. Sebab kedua-duanya yang mereka lakukan dalam cerita ini nampaknya hal yang bagus kan? Marta sibuk dengan pelayanannya, Maria mendengar Yesus. Jadi apa beza? Untuk mengetahui apa perbezaan yang dilakukan oleh daripada sifat Marta dan Maria itu, kita perlu mengupas, kita perlu lebih kenal siapa Marta dan Maria. Jadi mari kita berkenalannya. Oke, yang pertama disebabkan dia ini kakak sulung. Jadi kita berkenalan dengan Marta dahulu. Oke, Marta adalah kakak sulung kepada Lazarus dan Maria. Dia ini kakak sulung. Dan dia dalam cerita-cerita yang mencatatkan tentang Marta dalam Alkitab, kita boleh rumuskan bahwa dia ini seorang wanita yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab dia ini dihormati di kalangan masyarakat walaupun dia single. Ingat apa yang saya katakan tentang martabat wanita awal-awal tadi? Wanita tidak dilihat sebagai begini. Wanita dilihat sebagai warga kelas kedua dalam masyarakat orang Yahudi. Tidak berapa kena hormat kalau wanita, tidak berapa kena dilihat. Macam mana itu diberi muka, kalau wanita. Tetapi Marta lain. Pertama, Marta ini single, tetapi dia adalah ketua keluarga untuk adik-beradiknya. Luar biasa. Dia ketua dalam keluarga itu. Dia mengurus rumah tangga. Ini adalah tugas yang sepatutnya dikhaskan bagi wanita yang sudah kawin. Tetapi Marta, walaupun dia single, dia yang urus keluarga dia, rumah tangga adik-beradiknya. Tidak dicatatkan, kalau tidak pernah dicatatkan sama ada ibu bapak mereka masih hidup. Kemungkinan besar mereka ini sudah tidak ada ibu bapak. Tetapi dan mereka hidup sendiri. Jadi Marta lah yang mengurus rumah tangga mereka. Satu lagi tentang Marta, ya dia dihormati di kalangan masyarakat walaupun dia seorang yang belum berkawin. Dia seorang yang kalau dusun katakan salah satu karakter yang paling menonjol tentang Marta adalah dia, kalau dalam bahasa dusun maksud saya, kita sebut obwaha, betul? Bermurah hati. Kamu tahu kenapa saya katakan bermurah hati? Sebab dia sanggup untuk menjemput orang yang bukan 13 orang saja rombongan Yesus. Dia menjemput rombongan Yesus untuk datang ke rumahnya. Artinya dia tanggung makan, dia tanggung tempat tinggal, dia tanggung minum mereka, dan dia tanggung apa saja keperluan mereka apabila mereka berada di rumahnya. Kamu tahu satu fakta tentang Marta dan Maria yang jarang diberitahu ataupun jarang kita sadar adalah sebenarnya Marta dan Maria datang daripada keluarga yang mereka bukan orang miskin. Mereka bukan orang miskin.
di rumah kubur Lazarus. Kamu ingat satu lagi cerita, waktu Yesus mati, Yesus tidak ada kubur, jadi dia dipinjamkan kubur oleh seorang kaya yang bernama Joseph. Dan kubur itu adalah kubur mewah. Bagaimana kita tahu dia mewah? Sebab hanya orang kaya yang ada kubur seperti itu. Dia adalah satu gua yang dikorek untuk di bukit dan ditutup dengan batu yang berbentuk bulat, macam piring, tetapi dibuat dari batu. Jadi mereka boleh buka dan tutup kubur itu. Itu adalah kubur mahal yang hanya dipunyai oleh orang kaya. Lazarus mempunyai kubur yang sama dengan kubur yang dipinjamkan kepada Yesus, bukan kubur sembarangan. Inilah cara kita mengetahui bahwa Marta, Maria, dan Lazarus bukan orang miskin, tetapi sangat kekuatan sehingga mereka buka rumah mereka setiap hari Yesus lalu singgah di pekan mereka. Marta adalah satu contoh lazim seorang Kristen. Selalunya apabila kita menggambarkan seorang Kristen, kita akan dapat image seperti Marta. Bagaimana? Dia terlibat dalam aktiviti amal. Dia sangat terlibat dalam program-program aktiviti yang melayani keperluan orang lain. Dan dia aktif dalam pelayanan. Dia senang untuk mengorbankan tenaga dan uangnya untuk kebaikan orang lain. Ini kedengaran seperti Kristen yang selalu, image Kristen yang selalu ada dalam pikiran kita apabila kita ingat Kristen, orang-orang yang kenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ini selalunya gambaran yang kita lihatkan. Dia juga, Marta, dia berusaha untuk menjangkau orang lain. Bagaimana kita lihat ini? Macam mana kita tahu yang dia berusaha untuk menjangkau orang lain? Banyak cerita tentang Marta. Dia bukan saja opuhang, tetapi dia juga biarkan orang lain datang bertandang ke rumahnya untuk bertemu dengan Yesus. Banyak kali Yesus datang ke rumah mereka sebenarnya, dan tidak pernah dalam Alkitab itu mengatakan ini adalah private party di mana Marta tidak buka rumah dia. Kita boleh bayangkan setiap kali Yesus datang, dia juga menjemput tetangganya untuk datang berjumpa dengan Yesus. Marta, daripada cerita-cerita yang kita dapat yang dituliskan mengenai dia, merupakan seorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau dia tidak inginkan kebaikan orang lain, tidak mungkin dia berpikir, mau kasih sedia makanan untuk mereka. Tidak mungkin dia bersusah payah untuk menyiapkan persiapan untuk tetamu-tetamu yang datang ke rumahnya. Marta penuh semangat untuk melakukan sesuatu. Kamu lihat Yesus datang sejak ke rumah dia, dan dia sudah tahu apa mau buat, apa yang mau disiapkan. Kamu lihat semangat dia ini. Apabila dia beritahu Tuhan, suruhlah adik saya itu tolong saya, sebab dia bersemangat untuk melayani orang lain yang ada di rumahnya. Dia ingin agar setiap perkara berlaku dengan pantas. Contoh kita dapat melihat sifat Marta ini. Dalam Yohanes 11 ayat 20 dicatatkan, apabila Marta mendengar seseorang berkata bahwa Yesus datang, dia pun keluar. Belum lagi Yesus datang sampai, dia baru dengar, datang sudah si Yesus. Dia terus keluar daripada rumahnya dan untuk menjumpai Yesus. Tetapi sangat berbeza dengan adik dia. Kalau si Marta, dia dengar saja terus dia mau buat. Dia terfikir saja terus dia mau buat. Tetapi sangat berbeza dengan adiknya. Sementara adiknya mendengar Yesus sudah hampir sampai ke pekan mereka, sampai ke kawasan kediaman mereka, Maria, apa dia lakukan? Maria tinggal di rumah. Tetapi Marta
Dia lari kepada Yesus, dan apabila dia sudah berjumpa, dia katakan, "Ya Tuhan, jika Tuhan di sini pada masa itu," maksud dia waktu Lazarus sedang sakit benar, "tentu saudaraku masih hidup." Ini adalah karakter Marta. Kamu boleh bayangkan bagaimana Marta ini kalaulah dia ada pada hari ini di kapal ini. Kamu senang untuk berteman dengan orang ini? Kamu senang untuk melakukan pelayanan dengan Marta? Oh, kalau ada Marta di sini, sayalah yang mungkin mau ikut dia. Sebab semangat pelayanan itu sangat sukar dicari, sangat sukar untuk ada semangat pelayanan yang berkobar-kobar seperti Marta. Oke, kita sudah belajar tentang Marta. Kita sudah kenal siapa Marta. Sekarang mari kita kenal adiknya, si Maria. Cerita-cerita tentang Maria dalam Alkitab selalu menggambarkan bahwa Maria ini bukanlah sehebat seperti kakaknya Marta. Malahan sangat kontra watak mereka ini. Maria seorang yang dalam masyarakat mereka tidak dipandang tinggi seperti kakak dia, sebab ada peristiwa hitam yang pernah berlaku kepada Maria sehingga masyarakat melihat dia sebagai wanita yang tidak dihormati. Dia pernah jatuh ke tahap paling rendah dan bekerja sebagai seseorang yang memperdagangkan tubuhnya sendiri. Satu lagi tentang Maria adalah disebabkan dia tidak dihormati, tindakan dia selalu dipersoalkan. Walaupun Maria pernah jatuh, dia pernah mengalami masa yang paling gelap dalam hidup dia, tetapi dia bangun dan dia kembali ke pangkuan keluarga dia. Namun disebabkan oleh pengalamannya itu, dia selalu apa saja yang dia buat selalu dipersoalkan. Kamu ingat peristiwa di mana Maria membeli perfume, minyak wangi yang mahal itu? Kemudian dia pergi di tempat Yesus sedang berkumpul dengan murid-murid dia. Kamu tahu pada zaman itu wanita adalah mereka ini, kalau ada lelaki-lelaki berkumpul, sepatutnya wanita tidak masuk ke tempat itu. Mereka boleh masuk untuk hidangkan makanan dan go. Jangan tunjukkan muka di sini. Itu adalah culture mereka, itu tradisi mereka. Budaya mereka, wanita ini jangan pergi campur-campur kalau lelaki sedang bersama. Ada persamaan dengan kita orang Asia, betul? Kalau para lelaki sedang berkumpul di sana, sangat jarang untuk seorang wanita. Mungkin pada masa-masa yang lalu, mungkin pada masa sekarang agak terbuka sudah, tapi sangat jarang wanita datang dan terus join cerita sana, betul? Kalau seorang wanita biasa seperti itu, budaya kita selalunya pada zaman orang Yahudi kuno juga seperti itu. Jadi pada satu malam waktu Maria, saya pasti kamu tahu cerita ini, Maria membeli perfume mahal, dan pada sebab Yesus sedang berkumpul dengan para lelaki di ruangan itu, Maria yang menyelinap masuk. Boleh bayangkan mana lelaki sana, dia menyelinap masuk. Ada juga perempuan yang keluar masuk, hamba itu yang dan dia memecahkan perfume itu, minyak wangi itu, dan dia letakkan di kaki Yesus, di kepala, di kaki. Dia mau supaya persembahan yang dia berikan kepada Yesus itu dalam diam-diam dengan harapan, supaya dia dapat merasa yang saya sudah buat makanan ini kepada Yesus. Tetapi minyak wangi adalah kawan yang sangat minyak wangi yang dia gunakan itu mahal. Minyak wangi yang selalu minyak wangi ini kita tidak boleh kasih air, kasih sembunyikan. Kalau kamu ada air, tetap separuh. Jadi itulah yang terjadi kepada dia. Jadi walaupun dia coba sembunyi dia punya persembahan itu, perbuatan hormat dia kepada Yesus itu, tapi orang terasa. Jadi walaupun apa yang dia lakukan itu sangat cantik, sangat ekonomis, sangat murni tujuan dia. Ada orang yang ada juga suara-suara sumbang yang mempersoalkan apa yang dia buat.
lucunya yang mempersoalkan tindakan si Maria itu adalah siapa itu yang juga terkenal, Yudas Iskariot. Dia mempersoalkan apa yang Maria lakukan. Dia katakan, mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga 300 keping uang perak? Wah, dia tahu sudah itu harga. Sentiasa mungkin si Yudas ini dia congak-congak apa saja yang ada di sekeliling dia, yang mahal-mahal, dia congak harga dia kan. Sebab dia tahu betul itu harga, itu minyak wangi itu. Kemudian dia bilang, kenapa tidak jual? Lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Kamu lihat daripada cerita ini bahwa Maria sentiasa dipersoalkan apa yang dia buat. Sentiasa Maria tidak dihormati di mata masyarakat orang Yahudi. Namun daripada cerita awal tadi yang kita sudah baca ayat itu, apa yang Maria lakukan? Sebaik saja Yesus datang ke rumahnya, dia duduk dan mendengar kata-kata Yesus. Maria, satu sifat paling ketara tentang Maria yang tidak dapat lihat daripada petikan cerita itu tadi ialah bahwa dia mengutamakan Yesus lebih daripada segala yang lain. Semua perkara yang lain dia ketepikan. Biar nasi anak itu belum lagi ada air minum dia, biar ada orang itu mencuci kaki, biar ada orang itu sama-sama belum mau makan. Sebenarnya dulu apa kata Yesus ini adalah karakter sifat si Maria. Dia mengambil masa untuk bersama dengan Yesus. Sementara Marta sibuk di dapur, Maria memilih untuk duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. This is Jesus. Ini ialah Yesus. Yesus ini yang datang ke rumah saya. Mungkin itu pikiran Maria. Jadi dia katakan, saya tidak mau melepaskan peluang ini. Ini Yesus sudah duduk di sini. Saya mau meluangkan masa bersama dengan Yesus. Sehinggalah kakak dia sendiri pergi menegur. Suruhlah si Maria ini tolong saya. Dia katakan, kemudian Yesus jawab. Ini apa jawaban Yesus? Nah, posisio komodit dinawa di Maria. Dia katakan, Maria sudah memilih perkara yang baik, perkara yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa pilihan yang terbaik yang Maria sudah ambil itu? Sesetengah orang mempunyai kehidupan rohani yang merupakan gabungan sifat Marta dan Maria. Mereka melayani, kita melayani, dan kita juga mau duduk dekat kaki Yesus, mau meluangkan masa dengan Yesus. Sedihnya, ada kala dalam kehidupan kita apabila kita sibuk, apabila kita dihimpit oleh situasi-situasi yang sukar, apabila hati kita sakit, apabila kehidupan seharian kita menjadi terlalu besar untuk kita handle, pelayanan kita, kehidupan kita terlalu sibuk, kita lupa untuk ambil bahagian yang paling penting. Bahagian inilah yang dipilih oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Kesibukan kehidupan dan pelayanan kadangkala cenderung melalaikan kita daripada meluangkan masa bersama Yesus. Bersama dengan Yesus, belajar, berdoa, berbicara dengan Dia. Para pelayanan wanita, saya tahu pelayanan wanita ini sangat sibuk. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan pelayanan. Pelayanan wanita, inti daripada pelayanan wanita adalah pelayanan. Tetapi pelayanan harus lahir daripada hubungan kita yang rapat dengan Tuhan. Seperti kalau kamu mempunyai satu jar air dan kamu mempunyai satu cawan yang kosong. Kalau jar air itu kosong, kalau kamu tuangkan ke cawan yang kosong itu, cawan itu ada isi? Tidak ada. Hubungan kita dengan Tuhan adalah air yang mengisi setiap unsur kehidupan kita. Hanya apabila jar air kita penuh melimpah, baru kita boleh tuang dan dapat mengisi
itulah pelayanan kita harus terjadi. Yesus menegur Marta. Dia katakan, Marta, Marta, kamu sibuk serta khawatir akan banyak perkara. Oh, sudah kena lawat si anak doa, dia sakit. Ada sudah orang antar makanan di sana doa yang ibu yang sakit itu. Kadang-kadang ini semua bermain dalam pikiran para wanita, para anggota gereja. Ada sudahkah jadwal untuk minggu depan? Ada sudahkah yang pergi tolong di pelayanan di sebelah sana untuk itu health mission? Ada saja yang kita sedang merancangkan, ada saja yang kita sibuk. Kita sangat sibuk dan khawatir akan banyak perkara, dan itu bukan sesuatu yang tidak baik. Itu sangat baik. Tetapi daripada apa yang kita belajar, daripada jawaban Yesus, pelayanan adalah penting. Apa yang Marta lakukan itu sangat penting. Tetapi dan pelayanan adalah baik, sangat baik. Tetapi meluangkan masa untuk bersama dengan Tuhan adalah yang terbaik dan paling penting. Kehidupan yang baik dan pelayanan yang berkobar-kobar harus mengalir daripada kehidupan yang meletakkan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Ayat ini menjelaskan ini dengan lebih terang. Dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39. Mari kita baca bersama, karena inilah inti kepada cara bagaimana kita melakukan pelayanan kita. Mari kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sesama kamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pelayanan dan hubungan kita dengan Tuhan harus dua-duanya penting. Dia harus mengikut urutan yang betul. Hubungan dengan Tuhan melahirkan semangat, melahirkan kemampuan kita untuk melakukan pelayanan. Pelayanan itu harus mengalir keluar daripada kehidupan yang sudah mendekatkan, yang sudah diisi dengan pengalaman-pengalaman perjalanan hubungan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran Marta terhadap pelayanannya berpunca daripada renggangnya hubungannya dengan Yesus. Kamu lihat perbezaan watak Marta dan Maria. Semasa Yesus datang ke rumah mereka, Marta dia sibuk dengan pelayanannya. Tetapi kamu tahu, mereka mempunyai satu peluang yang kita sekarang ini tidak ada peluang. Yesus sendiri sudah hadir dalam rumah mereka. Namun satu saja daripada adik-beradik itu yang duduk dan mendengarkan Yesus. Adakah itu peluang yang terlepas bagi Marta? Dia menjadi sangat khawatir, menjadi sangat tidak gembira dalam pelayanan dia, sebab dia tidak mengambil masa untuk mengisi diri dia daripada sumber air kehidupan yang sudah hadir di rumahnya sendiri. Pelayanan yang lahir daripada apapun selain sebagai respon kepada hubungan rapat kita dengan Tuhan adalah hambar dan tidak berkekalan. Boleh saja kita katakan kita mau mulakan small group. Oh, oleh sebab saya punya best friend small group, saya pun mau ikut small group. Oh, mereka katakan kita ada missionary trip ke tempat di sana Sokoban Magandai. Saya mau ikut, saya mau melayani dari sini. Namun kalau pelayanan ini tidak lahir daripada diri kita, daripada hubungan kita dengan Tuhan, daripada pengalaman kita berjalan bersama Tuhan, menelusuri kehidupan kita seharian, pada suatu ketika pelayanan kita ini akan stop, berhenti begitu saja, sebab dia punya sumber
tenaga, dia punya sumber inspirasi, inspirasi dan semangat dia terputus kalau kita tidak ada hubungan yang rapat dengan Tuhan. Yesus rindu, sangat rindu untuk kita duduk dekat dengan kakinya seperti yang Maria lakukan. Dia menjemput kita setiap hari untuk datang kepadanya. Jemputan ini yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 hingga 29. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Jemputan yang sama yang dicatatkan dalam buku Matius bergema sehinggalah pada petang ini. Jemputan yang sama dipanjangkan kepada setiap kita untuk mengambil masa setiap hari dalam kehidupan kita untuk duduk dekat kaki Yesus dan belajar daripada puncak air kehidupan itu sendiri. Beban berat hilang apabila kita duduk dengan kaki Yesus. Pada tahun ini, GC sudah menerapkan. Saya pasti kita setiap gereja telah menjalankan 10 hari berdoa, ya. Dan tajuk tema daripada 10 hari berdoa pada tahun ini sudah ditetapkan kembali ke mezbah. Kembali ke mezbah maksudnya kembali kepada menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan, memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Saya suka kata seperti ini. Biarlah kita menghidupkan kehidupan kita, pelayanan kita di antara dua poin di mana kita bertemu Tuhan. First thing in the morning. Bila kita poin di mana kita berjumpa dengan Tuhan, yang pertama dalam setiap hari yang bermula itu pada waktu pagi. Dan poin di mana kita berjumpa dengan Tuhan sebelum kita merehatkan diri kita pada waktu malam. Biarlah kehidupan kita hanya berlaku di tengah-tengah dua poin ini. Kamu dapat itu? Biarlah kita lahan hidup kita, hari kita dengan Tuhan, dan kita juga mengakhirinya dengan bertemu dengan Juru Selamat kita, dengan Tuhan kita. Dalam Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku bergantung kepada kasih-Mu yang abadi. Aku akan bergembira kerana Engkau menyelamatkan aku. Aku akan menyanyi untuk Tuhan kerana Dia telah berbuat baik kepadaku. Setiap perkataan yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap pujian yang kita nyanyikan, biarlah itu mengalir daripada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah permulaan daripada segala yang baik, segala yang nikmat dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kita sudah biasa dengar ini, cogan kata gereja kita daripada tahun 2022 hingga 2025. Saya akan pergi. Tidak asing bagi kita. Setiap mungkin jabatan ada variasi berlainan, tapi sentiasa saya akan pergi. Respon saya akan pergi harus lahir daripada hubungan yang mendalam dengan Juru Selamat kita. Kita tidak boleh pergi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan kita. Kita tidak boleh capai, kita tidak boleh jangkau semua yang kita impikan dalam pelayanan kita kalau hubungan kita dengan Tuhan terabai. Jemputan saya untuk setiap kita yang ada di ruangan ini pada hari ini adalah supaya kita hidup dekat kaki Yesus seperti Maria yang sudah memilih yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Biarlah pilihan ini juga menjadi pilihan kita setiap hari. Dengan itu, ini adalah pelajaran terakhir untuk KKR kita. Semoga kita sudah diangkat, semoga kita sudah dibangunkan kerohanian kita. Semoga kita rindu untuk setiap hari belajar mendekati mendekat kepada Tuhan Juru Selamat kita.
Sementara kami telah membagi-bagikan pelajaran-pelajaran ini, kita hanya ada peluang untuk membahagikan 6 daripada watak-watak ini. 7 lah hari ini, so ada 2 watakan. Sebenarnya siri pelajaran ini ada 14 semuanya. Ada 14 watak-watak yang kita akan temui, kita akan pelajari. Pada saat ini saya juga menjemput setiap kamu untuk mengambil bahagian dalam rancangan yang akan dijalankan oleh para wanita di wilayah 7, yaitu untuk menghidupkan satu K-group yang akan ada di seluruh wilayah 7 ini. Dan pelajaran pertama yang kita akan pelajari adalah sambungan 7 orang watak-watak yang kita tidak dapat sampaikan semasa KKR ini. Jadi kami akan memberikan maklumat tentang itu. Saya harap dalam minggu-minggu hari-hari yang akan datang ini, tetapi pastikan kamu tidak ketinggalan untuk join K-group supaya kamu boleh terus. Ada yang katakan kepada saya, oh macam tidak puas pula ini KKR, mau ini KKR terus berjalan. KKR ini boleh terus berjalan di dalam setiap K-group yang kita akan adakan, kita akan organize dalam gereja-gereja. Jadi tunggu maklumat tentang itu, dan saya harap apabila kamu dipanggil, apabila ada orang approach kamu di join K-group, kamu akan terus tulis nama kamu dan kamu akan menikmati satu kumpulan di mana kamu dapat memperdalamkan hubungan kamu dengan Yesus. Dengan itu, semoga kita semua diberkati. Saya rasa emosi pula, macam ini KKR macam terlalu sekejap, tetapi itu saya ingin tinggalkan kamu dengan ini. Saya harap setiap kita sudah melihat bahwa Tuhan sangat merindui kita untuk duduk dekat dengan kaki Dia. Mari kita jawab jemputan ini untuk meluangkan hidup kita, meluangkan masa kita, meluangkan jam dalam hari kita setiap hari untuk duduk dekat kaki Yesus. Amin kepada pelajaran yang sudah kita dengar tadi. Semoga kita semua diberkati dan
Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup ini. Dari mula pelayanan ataupun KKA, pelayanan wanita di wilayah 7 ini, mereka mengadakan pembangunan rohani di 6 lokasi yang Engkau telah tentukan dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap yang mengambil bagian